Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, praktisi di bidang kesehatan atau dokter, dan saya juga sebagai peneliti karakter berbasis kolbu dalam hubungannya terhadap kesehatan, khususnya penyakit jantung, ginjal, kanker, dan gangguan yang ada di otak, termasuk penyakit hormonal, hereditas, dan lain sebagainya. Dan saya sebagai seorang peneliti juga hubungan karakter terhadap kehidupan. Artinya bagaimana kita bisa memiliki kinerja, ya, kemampuan kerja yang baik, bagaimana kita menjadi seorang suami atau mewujudkan rumah tangga yang diridhai oleh Allah, bagaimana kita menciptakan sebuah suasana yang kondusif di mana anak-anak itu menjadi penyejuk hati dan mata kita. Bagaimana kita bisa mengarah kepada ketakwaan kita, dan insya Allah itu bisa dibahas dengan pendekatan karakter berbasis kolbu. Hanya dengan karakter berbasis kolbu itulah kita akan mendapatkan falah, sebuah konsep kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di musim new normal ini kita harus belajar menjalani kehidupan ini dengan semestinya atau sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita, tapi dengan pola yang baru, dengan cara yang baru. Karena apa? Karena memang kita lagi menghadapi sebuah pandemik yang dimana di situ kita harus waspada karena kita tidak tahu siapa di antara orang-orang di sekitar kita yang membawa, ya, virus corona atau COVID-19 itu. Makanya di sini kita atau pemerintah menyatakan new, ya, sebuah pola baru untuk memulai kehidupan yang semestinya. Dan saya mencoba untuk saat ini membahas bagaimana di episode kedua ini setelah kita membahas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, lalu hal apa atau karakter yang seperti apa yang kita butuhkan untuk bisa survive, ya, bisa maksimal di dalam era new normal ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tadi sebenarnya saya sudah membuat rekaman tapi ternyata tidak berjalan. Jadi akhirnya ya coretan ini tetap saya gunakan. Jadi sekali lagi bahwa di dalam tubuh kita itu Allah menyediakan dua raksasa, ya, penggerak di dalam kita menjalani kehidupan kita, otak dan kolbu, ya, seperti ini, otak dan kolbu. Kita mau menggunakan yang mana? Kalau kita menggunakan yang otak, maka kita harus ingat materi sebelumnya. Otak itu sifatnya subjektif. Artinya subjektif itu selalu di situ melibatkan ego seseorang, lalu harga diri seseorang, dan untuk kepentingan tertentu, ya. Karena subjektif terbatas, maka orang-orang yang melakukan kehidupannya ini dengan otak biasanya cenderung seringkali muncul ketidakpuasan. Kalaupun masih muncul kepuasan karena ada sesuatu yang menjadi kompensasi. Contoh gini, orang kaya dengan hartanya bisa tetap menggunakan otaknya dan ia merasa bahagia karena apa? Ia membayar orang-orang di sekitarnya itu, ya, dengan uangnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu seolah-olah menjadi pengikut dia, memahami dirinya, ya, mendukung dirinya. Karena apa? Karena ada kompensasi uang tadi. Ya, artinya ia dihargai itu karena masih salah satunya ada keuangan. Begitu juga orang yang pintar, ya.
hidungnya cemerlang dan lain sebagainya. Kalau ia masih menggunakan otaknya, maka ia akan dipuji, dibanggakan, ya, seolah-olah memuaskan dirinya. Karena apa? Karena ia masih bisa berkarya, memberi sesuatu dengan pikirannya, idenya. Lalu bagaimana nanti kalau dia sudah tidak bisa berpikir yang produktif? Begitu juga orang yang kaya tadi, sudah jatuh miskin, maka kecenderungannya ia akan dijauhi atau ia paling tidak kecewa dengan orang-orang tertentu yang dulunya dianggap loyal dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang memiliki tenaga, sama, ya, semuanya itu mengarah nanti kepada keputusasaan. Nah, makanya di sini dipelajari banget ya, di Eropa maupun Amerika dan insya Allah juga di Asia, bagaimana kita tidak putus asa di dalam kehidupan kita. Nah, tidak ada cara lain kecuali kalau di ilmu manajemen itu atau psikologi itu kita kembali kepada intelijensi spiritual. Kecerdasan kita di dalam memaknai agama kita. Jadi kembali lagi, jadi kita akan menjadi bahagia kalau kita mampu penggerak utama kita itu adalah kolbu. Seperti penjelasan yang dulu saya katakan, kalau kita itu penggeraknya kolbu, ya ini kolbu, maka kolbu ini nanti mengarahkan, membimbing otak kita. Otak kita nanti memerintahkan ke sistem tubuh. Ya. Sistem tubuh ini nanti akan menggerakkan, akan mewujudkan perilaku atau karakter. Nah, karakter ini nanti kembali lagi untuk memperkuat hidupnya kolbu. Tapi kalau otak dulu, kolbunya nggak ikut. Makanya semuanya nanti bersifat egois, harga diri, dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa di kondisi pandemik ini kita bisa tetap bahagia, tidak punya rasa takut, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah sudah menjelaskan ya dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Di situ Allah berfirman, barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ada satu hal yang harus dilakukan seseorang jika ingin hidupnya itu nikmat, apalagi di musim tekanan ini ya, tekanan keadaan ya, bukan ditekan oleh siapa-siapa ya. Maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan kita tidak akan pernah bisa mampu menyerahkan diri kita kepada Allah secara total jika kita masih menggunakan otak kita. Kalau menggunakan otak kita itu mesti nanti ya ada tawar-menawar, kok saya nggak boleh seperti ini. Kalau seperti ini mungkin nggak apa-apa ya. Padahal sudah tahu dia. Ya, terlalu banyak tawar-menawar. Karena apa? Otak itu maunya bukan dirinya yang tunduk kepada orang lain ataupun Allah. Yang diinginkan itu Allah yang tunduk pada diri kita atau orang lain yang tunduk kepada kita. Satu contoh, Allah itu diharapkan tunduk kepada kita itu tanpa sadar kita sering bilang, kalau kita menghadapi sebuah problem atau memberikan sebuah problem solver, penyelesai masalah, seringkali kita mengatakan, coba tadi nurut saya. Kemungkinan tidak terjadi seperti ini. Kira-kira padahal Allah sudah menentukan keadaannya A. Si orang tadi menginginkan B. Nah, dengan kalimatnya tadi, coba tadi,
Kalau menurut saya mestinya tadi bisa mendapatkan B. Kira-kira seperti ini, Allah itu mengikuti manusia atau manusia mengikuti Allah. Ya. Ya, ini satu contoh bahwa Allah itu mengikuti manusia. Benar nggak? Ya, jangan bingung ya. Jadi ini contoh. Jadi semua hal yang sifatnya ego atau otak itu menuntut siapapun, nggak terkecuali Allah mengikuti dirinya. Ya, jadi pertama itu ayo kita belajar menyerahkan diri kita kepada Allah. Lalu yang kedua berbuat baik. Berbuat baik di sini berbuat baik versi Allah. Di mana itu untuk kebaikan dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggak boleh bukil, nggak boleh mencari keuntungan, ya. Yang itu tidak jelas, abu-abu dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan mungkin dilakukan kalau bukan kolbu. Paham ya? Dan kondisi dua hal inilah yang menyebabkan orang itu nanti mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut maupun bersedih hati. Kalau orang sudah tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati, bisa dikatakan orang itu senang, bahagia enggak? Ya mestinya dia itu senang dan bahagia. Ya, jadi kembali lagi, ayo kita hidupkan kalbu kita. Kalau kita belum mampu, ya sekali lagi belum mampu untuk menyerahkan diri kita, ya masih semerawut pikiran kita, maka ada satu hal yang harus kita lakukan itu adalah dengan cara selalu berdoa kepada Allah. Ya, tunjukkan kalau kita itu butuh Allah. Kalau kita di dalam hidup ini seolah-olah ya atau kenyataan belum bisa pasrah kepada Allah, maka kita hendaknya kita berdoa, selalu berdoa dengan bahasa kemampuan kita. Satu contoh, kita membaca la haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa ilaihin nusur, atau apapun yang di sini yang bisa kita lakukan. Hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang berkuasa kepada kita dan hanya Allah tempat untuk solusi kehidupan kita. Atau kita bisa tambah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, tidak ada kemampuan sedikit pun yang mampu kami lakukan ya Allah, kecuali Engkau sendiri yang memberinya, kecuali Engkau sendiri yang membimbingnya ya Allah. Ya Allah, aku ini adalah seorang hamba ya Allah, sementara Engkau adalah Khalikku ya Allah. Engkau Tuhanku, Engkau sendiri telah mengatakan aku ini adalah hamba-Mu. Dan aku tidak akan berkutik, tidak mampu sedikit pun kecuali karenamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa hidup ini dengan bertawakal kepadamu ya Allah. Dan hanya untukmu ya Allah. Kita bisa terus utarakan, kita terus bisa berdoa. Sampai betul-betul tawakal itu diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti itu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih, minta tolong untuk subscribe pada channel Kolbu Madani atau Dr. Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.